Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah metode numerik. Di sini saya akan menerangkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 sebelum UTS. Di sini untuk materi pertemuan pertama dan kedua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurfada Ramadhani, kelas 3F Informatika, NIM 2020 103703111251. Untuk pertemuan 1 dan kedua, di sini kita disuruh untuk menghitung integral secara analitik dan numerik, lalu kita disuruh untuk membandingkan errornya. Di sini contoh soalnya diketahui untuk fungsi fx-nya sama dengan min x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 4 dalam selang ini, terus disuruh untuk hitunglah integral fx dx secara analitik dan numerik lalu bandingkan errornya. Di sini untuk metode analitik. Kita tulis dulu untuk integral fx dx-nya seperti ini, sama dengan yang di atas. Terus kita masukkan fungsinya ke dalam sini. Lalu kita hitung sama dengan min 1/3 dikali 3.75 pangkat 3 ditambah 3/2 dikali 3.75 pangkat 2 ditambah 4 dikali x-nya 3.75. Kemudian kita tinggal jumlahkan semuanya. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita dapat hasil 18,515625 dikurangi min 2.015625. Hasilnya 20.53125. Ini untuk metode yang analitik. Sedangkan untuk metode yang numerik, kita tulis dulu y-nya sama dengan min x pangkat 2 ditambah 3x tambah 4. Untuk titik potongnya sendiri dengan sumbu x, untuk sumbu x berarti kita buat y sama dengan 0. Untuk itu 0 sama dengan min x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 4. 0 sama dengan min x dikurang 1, x dikurang 4. X sama dengan min 1 atau x sama dengan 4. Jadi untuk koordinat titik potong pada sumbu x itu sama dengan min 1,0 dan 4,0. Untuk titik potong dengan sumbu y, kita sama dengankan x dengan 0. Jadi untuk y sama dengan min 0 pangkat 2 ditambah 3 kali 0 ditambah 4 sama dengan y. Untuk koordinat titiknya sendiri itu untuk titik koordinatnya potong pada sumbu y sama dengan 0,4. Untuk titik puncaknya sendiri berarti kita tulis xp, yp. xp-nya sama dengan ini untuk rumusnya min b per 2a, berarti kita tinggal masukkan untuk b-nya itu 3, 2a-nya itu min 1, jadi hasilnya 1,5. Untuk YP-nya rumusnya min D per 4A atau min B pangkat 2 dikurangi 4AC per 4A. Jadi tinggal masukkan untuk B-nya itu 3 pangkat 2, 4AC-nya itu 4 min 1 dikali 4. Untuk 4A-nya itu 4 min 1 sama dengan 6.25. Jadi untuk titik puncaknya berada pada koordinat 1.5,6.25. Karena A lebih besar dari 0, maka kurvanya mengarah ke bawah. Gambar kurvanya itu seperti di layar ini. Karena dia lebih besar daripada 0, maka titik kurvanya itu dia ke bawah. Terus untuk bangunan D dan E-nya, untuk mencari ukuran bangunan D dan E-nya itu Y
sama dengan masukkan rumus yang tadi. Jika X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali 1 ditambah 4. Jadi hasilnya 8. Untuk luas D-nya tinggal kalikan P kali L. Jadi 0,5 dikali 8 sama dengan 4. Luas E-nya 0,5 dikali 8 sama dengan 4. Untuk D dan E yang ini. Terus materi selanjutnya itu teori bilangan. Di sini diketahui koefisien A0, A1, A2 sampai AN dari polinom. Rumusnya itu Px sama dengan AN kali X pangkat N ditambah AN dikurang 1 XN dikurang 1 dan seterusnya sampai A0 X0. Dan suatu bilangan maka dapat hitung Bn kurang 1, Bn kurang 2 sampai Bn 0. Maka seperti pada gambar di sini untuk rumusnya. Lalu untuk koefisien bilangan basis besar ke basis kecil. Contoh basis per 10 desimal ke basis biner. Contohnya itu ini. Ini ada contoh soalnya, kita disuruh untuk mengubah bilangan desimal 1225 menjadi biner. Jadi kita tulis dulu bilangannya, kemudian kita pangkatkan karena rumusnya tadi N dikurangi 1 sampai N0. Jadi dapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus lalu mendapatkan seperti ini. Kemudian kita tinggal menghitung, mengurangi seperti ini. Maka kita mendapatkan bilangan binernya itu 10011 00101. Untuk koefisien bilangan basis kecil ke basis besar itu contohnya basis biner ke basis per 10 desimal. Ini contohnya. Jika bilangan binernya itu 1011011101 menjadi kita ubah untuk menjadi bilangan desimal. Berarti kita pakai rumus yang ini. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus seperti ini dari sini ya, dari sini. Kemudian hasilnya itu ini. Jadi setelah kita dapatkan hasilnya, kita lihat untuk hasilnya tuh berarti bilangan desimal 325. Oke. Ini untuk materi pertemuan ketiga dan 4. Persamaan kita akan membahas mengenai persamaan nonlinear. Jadi persamaan nonlinear ini terbagi dalam beberapa metode. Ada metode tabel, biseksi, regulavasi, interasi sederhana, Newton-Raphson, sama secant. Di sini untuk rumusnya untuk penyelesaian persamaan linear mx tambah c sama dengan 0, di mana m dan c adalah konstan, dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Untuk penyelesaian persamaan kuadrat ax2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dapat menggunakan rumus ABC ini. Kemudian untuk metodenya itu ada metode tertutup sama metode terbuka. Untuk metode tertutup itu ada 3 caranya. Yang pertama itu untuk mencari akar pada range AB tertentu. Kedua, dalam range AB dipastikan terdapat suatu akar. 3, hasil selalu konvergen, disebut juga metode konvergen. Untuk metode terbuka itu diperlukan tebakan awal. Terus XN dipakai untuk menghitung XN tambah 1. Hasil dapat konvergen atau divergen. Ini untuk metode tertutup. Metode tertutup itu ada metode tabel, metode biseksi, metode regulavasi. Untuk metode terbuka itu ada metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, sama metode secant. Untuk teorema di sini, jika suatu range X sama dengan AB mempunyai akar bilangan FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA titik FB kurang dari 0. Teorema di atas dapat dijelaskan dengan grafik sebagai berikut. Jadi grafiknya tuh seperti kayak gini.
Kemudian untuk metode tabel atau pembagian area. Jadi nanti di sini tuh ada pembagian areanya di mana X di antara A dan B sebanyak N di bagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai fx sehingga diperoleh tabel. Itu ide awal metode ini adalah metode tabel, di mana area dibagi menjadi N bagian. Hanya saja metode basic ini membagi range menjadi 2 bagian. Dari 2 bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang sehingga diperoleh akar persamaan. Yang selanjutnya metode regularisasi. Metode ini di mana metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari 2 titik batas range. 2 titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear, dikenal dengan metode false position. Metode iterasi sederhana, di mana metode ini adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Contohnya, X dikurangi E pangkat X sama dengan 0 diubah X sama dengan EX atau GX sama dengan E pangkat X. Untuk GX inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana. Metode Newton-Raphson, di mana metode ini menggunakan pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n tambah 1 dituliskan dengan x n tambah 1 sama dengan xn dikurangi f xn per f pangkat 1 dikali xn. Untuk metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi fx. Tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantikan dengan bentuk lain dan ekivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson dinamakan metode secant. Ini untuk materi penjelasan pertemuan 5 dan 6. Di sini kita akan membahas tentang persamaan linear simultan. Persamaan linear simultan adalah suatu bentuk persamaan-persamaan yang secara bersama-sama menyajikan banyak variabel bebas, di mana bentuk persamaan linear simultan dengan m persamaan dan n variabel bebas. Seperti pada gambar di sini, untuk A, I, J, untuk I sama dengan 1 sama dengan m dan J sama dengan 1 sampai dengan n adalah koefisien atau persamaan simultan. X, Y atau I sama dengan 1 sampai dengan n adalah variabel bebas dan persamaan simultan. Persamaan linear simultan. Penyelesaian persamaan linear simultan adalah penentuan nilai xi untuk semua i sama dengan 1 sampai dengan n yang memenuhi semua persamaan yang diberikan. Seperti gambar pada layar ini. Untuk ax sama dengan b, matriks A sama dengan matriks koefisien atau K-Bobian. Untuk vektor x sama dengan vektor variabel dan vektor b sama dengan vektor konstanta. Untuk persamaan linear simultan, ini persamaan linear simultan atau sistem persamaan linear mempunyai kemungkinan solusi. Ada 3, tidak mempunyai solusi, tepat satu solusi, dan banyak solusi. Ini untuk yang tidak mempunyai solusi, ini untuk yang tepat satu solusi, dan ini untuk yang banyak solusi. Suatu persamaan linear simultan mempunyai penyelesaian tunggal bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ada 3 syarat ukuran persamaan linear simultan, bujur sangkar di mana jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel bebas. Yang kedua, persamaan linear simultan non homogen di mana minimal ada satu nilai vektor konstanta B tidak 0 atau ada Bn tidak sama dengan 0. Yang ketiga, determinan dari matriks koefisien persamaan linear simultan tidak sama dengan 0. Untuk metode analitik itu ada metode grafis, transformer, inverse matrix. Untuk metode numerik itu ada metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan, dan metode eliminasi Gauss-Seidel.
Metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss merupakan metode yang dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Seperti untuk matriksnya itu diubah menjadi augment matriks pada gambar ini. Ini untuk materi penjelasan pertemuan 7 sebelum UTS. Di sini kita akan membahas tentang diferensiasi numerik. Ini untuk penjelasannya. Diferensiasi numerik, salah satu perhitungan kalkulus yang banyak digunakan adalah diferensial, di mana diferensial digunakan untuk keperluan perhitungan geometrik yang berhubungan dengan perubahan nilai persatuan waktu dan jarak. Secara kalkulus, didefinisikan sebagai perbandingan perubahan tinggi, selisih tinggi, atau perubahan jarak. Penentuan titik puncak kurva Y sama dengan fx menjadi dy atau dx sama dengan 0. Ini untuk rumusnya. Hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi atau setiap titik didefinisikan. Y sama dengan fx tambah f1 x dikali hx. Ini rumusnya. Ini untuk dasar teorinya. Nih, gimana? Kemudian ini dasar teori yang pertama. Ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat buat banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.